itu berupa si korban disuruh menjadi pacar dia, walaupun sebelum diminta jadi pacarnya ada upaya mencium bibir korban. Nah, kepuasan dia terhadap korban itulah menjadi kesempatan terjadi tindak pidana kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat perdebatan. Selamat sore. Lepas kita dapat tamu nih, teman dari LBH Palangkaraya. LBH Palangkaraya. Orang top nih. Baru datang dari Bali. Dari Bali. Habis memantau G20 nih ya. Liburan. Sambil liburan. Oh, liburannya kebetulan pagi 20. Oh ya, itu liburan bersamaan dengan G20. Ya. Mau ketemu Putin tapi nggak ketemu. Ya, Oke. Datang. Makasih Sandi udah bisa datang ya. Kita pengen berbagi cerita lah. Kita pengen tahu juga biar publik juga tahu bagaimana perkembangan di Bartim terkait kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual. Ya, memang kita dapat kabar ya tanggal 19 kemarin bahwa si terlapor udah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Dan itu memang kita apresiasi langkah Polri, penyidik khususnya, karena ini adalah harapan baru ya bagi para korban dan langsung melakukan penahanan. Itu patut kita apresiasi. Dari mulai pertama pengaduan sampai ditahan kemarin sampai penetapan tersangka berapa lama, Sandi? Ya, dan ini ya, memang ini cukup lama, hampir 4 bulan, dan kita sangat menyayangkan itu karena walaupun memang sudah ditetapkan tersangka, karena ini cenderung lamban, itu patut disayangkan. Dan perlu diketahui juga bahwa yang tersangka ini baru satu LP. Baru satu LP, dan 2 korban lagi belum mendapatkan kepastian. Jadi ya, ini adalah salah satu langkah yang cukup lamban, tapi ya setidaknya ada harapan baru lah bagi para pencari. Ada berapa orang korban? Yang datang ke kita itu ada 3 orang. 3 orang. Dan semuanya itu adalah anak. Di bawah umur? Di bawah umur. Berarti cukup panjang juga. Berarti yang masuk di LP1 ini cuma 1 orang korban ya? Ya, yang di LP1 ini masih 1 korban. Dan memang per hari ini itu 1 korban lagi sudah mendapatkan SP2HP ya, bahwa versi penyidik dibahas di dalam SP2HP itu bahwa 2 alat bukti sudah cukup dan laporan sudah diterima, dan kita menunggu langkah berikutnya apakah memang ditetapkan juga tersangka di LP yang satunya lagi. Terus pendampingan terhadap korban bagaimana sepengetahuan LBH? Ya, memang pendampingan yang kita lakukan itu sejak laporan itu ya, laporan masuk itu sekitar bulan berapa ya, saya agak lupa. Dan itu memang cukup sangat sulit kita rasakan karena 2 korban memang secara psikologisnya memang cukup stabil walaupun ada trauma. Nah, yang satunya ini sampai sekarang untuk komunikasi kita itu masih susah karena memang dia sangat trauma atas peristiwa itu. Dan kita memang ya desakan kita kepada pemerintah ya khususnya, karena ada hak korban yang sampai sekarang nggak dipenuhi, adalah pemulihan psikologisnya itu. Referan apa menurut referan? Ya. Pertama, penetapan tersangka terhadap kasus kekerasan seksual ini bagian daripada proses penyidikan, yang dimana secara yuridis KUHP mengatur bahwa tindakan penyidikan itu rangkaian tindakan penyidik mencari, mengumpulkan bukti, dan guna menemukan tersangkanya. Berita menggembirakan, laporan dari kawan-kawan LBH yang mendampingi bahwa yang bersangkutan yang dilaporkan itu salah satu oknum pegawai negeri di pemerintah Kabupaten Bartim, statusnya menjadi tersangka. Tapi yang saya belum jelas dari informasi ini ditersangkakan dalam tindak pidana apa? Ini bisa dijelaskan tidak ini, Bung Sandi? Ini beliau ini tersangkakan oleh Polres Bartim ini. Ya, memang kejadian ini adalah tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat tinggi ya di Kabupaten Barito Timur, karena memang sebelumnya dia itu menjabat sebagai kepala bidang dinas sosial. Dan sekarang dia di dinas penanaman modal. Nah, ya memang modus
yang dilakukan dia ini adalah ketika mereka melakukan sosialisasi terkait kartu Indonesia Pintar di sekolahnya para korban ini, mereka mengarahkan supaya para calon mahasiswa ya, mereka ini adalah calon mahasiswa untuk mendatangi dinas sosial. Namun kejadiannya adalah si tersangka ini malah memanfaatkan situasi itu bahwa macam-macam modusnya. Di korban C, ada inisial C, itu dia mendapatkan pelecehan itu berupa si korban disuruh menjadi pacar dia, walaupun sebelum diminta jadi pacarnya ada upaya mencium bibir korban. Nah itu saya potong dulu nih Bung Sandi. Nah itu kan kalau melihat penjelasan dari Bung Sandi terkait peristiwa yang terjadi di Bartim tadi, itu lebih dekat ke tindakan kekerasan seksual yang sifatnya fisik. Ya. Nah, di situ kalau kita bicara secara yuridis, Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), ketika ada kekerasan seksual fisik, itu ada beberapa klasifikasi lagi. Ya. Nah, kalau tadi saya coba mengaitkan secara yuridis, bisa jadi itu kekerasan seksual fisik yang merendahkan martabat, martabat derajat perempuan. Nah, jadi kalau mengacu peristiwa itu, fakta itu, kalaupun itu menjadi tersangka, analisa saya ini pasal 6 Undang-Undang TPKS ya, yang ancamannya 4 tahun. Itu kalau menerapkan Undang-Undang TPKS-nya. Nah, tapi yang jadi soal di sini ketika yang menjadi korban adalah masih kategori anak, belum umur 18 tahun. Nah, artinya dalam undang-undang itu akan ditambah sepertiga pemberat. Dari yang ancaman maksimal 4 tahun tadi ditambah sepertiga pemberat. Tapi teman-teman LBH Palangkaraya yang mendampingi korban kan? Ya, kita memang sejak awalnya ya kita mendapat laporan itu dari teman-teman aliansi masyarakat adat dirujuk ke kita. Dan setelah kita pelajari bahwa memang korban ini semua itu anak, dan yang posisinya sekarang udah LP-nya udah dinaikkan jadi tersangka itu, dia mengalami pelecehan itu di sekitar tanggal 25 pasca Undang-Undang TPKS disahkan. Jadi saya mau nanya Mas Adi, kemarin habis penetapan tersangka penahanan, teman-teman LBH dapat SPDP nggak? Ya, memang sampai sekarang masih kita sayangkan ya, hal itu belum kita dapatkan, dan kami sudah memintakan ke penyidik langsung. Ya, bahasa penyidik ya mereka masih menyiapkan untuk BAP-nya dan segera akan memberikan SP2AP-nya. Ya, makanya saya tanya tadi, kalau memang teman-teman LBH Palangkaraya dapat kuasa kan logikanya berarti dapat tembusan SPDP kan? Barangkali itu bisa ditanyakan. Iya, itu juga Bang Roy. Jadi kalau kita bicara dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, salah satu hak korban ataupun yang mendampingi korban, dia harus mendapatkan segala bentuk informasi terkait proses penyidikan. Ya, misalnya hari ini yang dilaporkan sudah jadi tersangka. Salah satu bentuk informasi bukan hanya sekedar lisan, tapi mekanisme hukum di situ ada namanya kenal istilah, ada SPDP yang menerangkan bahwa ada tersangkanya. Nah, itu penting. Karena itu juga selain Undang-Undang TPKS mengatur itu hak dari korban, KUHP pun juga mewajibkan kepada penyidik untuk menyampaikan SPDP tersebut paling lambat 7 hari setelah surat perintah penyidikan diterbitkan. Artinya SPDP bisa ada 2 jenis, bisa jadi SPDP dalam bentuk terlapor atau SPDP yang sudah ada tersangkanya. Ya harusnya teman-teman LBH ataupun korban atau keluarga korban mendapatkan SPDP yang menerangkan ada tersangka itu. Kemarin saya mau tanya nih, biar ada pencerahan juga buat para penonton. Tadi disebutkan oleh Sandi ada 3 korban. Di perkara yang sekarang berjalan yang sudah penetapan tersangka dan ditahan, katanya itu 1 korban. Bagaimana melihat ini? 3 ini bisakah jadi LP masing-masing? Ya sebenarnya kalaupun itu terpisah menjadi LP yang berbeda-beda dengan 3 korban tadi, itu bisa saja mekanisme penyidikannya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, ketika 3 LP tadi, misalnya itu nanti entah teknisnya melalui koordinasi dengan penuntut umum dijadikan 1 berkas, ataupun di split, ini juga menjadi alasan pemberat bagi si pelaku. Bisa jadi ini diterapkan dengan istilah pidananya perbuatan berlanjut. Perbuatan yang berlanjut itu dia berulang kali dalam peristiwa yang berbeda, tapi jenis tindak pidananya sama. Bisa jadi ini alasan pemberat. Ya kalau itu terjadi splitsing. Tapi kalau itu digabungkan juga menjadi alasan pemberat.
Jadi dakwaannya bisa dijungtokan 64 atau 65 KUHP gitu. Berarti bisa aja ya. Bisa saja, tidak masalah. Itu tergantung teknis yang enaknya untuk penyidik yang seperti apa. Dan Ya. koordinasinya sama jaksa gitu. Terus Mas Andi, gimana Mas Andi melihat kekerasan seksualnya? Teman-teman LBH melihat bagaimana? Kayaknya tiap tahun makin meningkat. Ya, memang ini jadi apa ya, kalau kami menganggap memang Indonesia memang darurat kekerasan seksual ya, karena di berbagai daerah itu pernah terjadi. Dan ini sangat memprihatinkan karena yang seharusnya mereka adalah apa ya, dinas sosial ya, ini kejadian di dinas sosial dan di ruangan pribadi kepala bidangnya. Yang seharusnya mereka adalah memberi hak untuk para korban ini untuk apa ya, mencapai pendidikannya, malah dilakukan pelecehan seksual, dan ini sangat memprihatinkan. Yang mana kita anggap orang-orang yang seharusnya mendidik generasi bangsa, malah mereka yang menghancurkan generasi bangsa itu sendiri. Ya, saya teringat ada kejadian kekerasan seksual juga yang di Polda masih belum Jelas juga, belum kan? jelas juga. Belum jelas juga. Saya kalau nggak salah sebulan yang lalu ada podcast juga di sini, oknum dosen. Nah itu sampai sekarang saya belum tahu kabar beritanya. Ada 2 yang saya tahu di Polda nih, satu lagi itu yang diduga oknum perwira di Polda. Nah itu belum ada penetapan tersangka juga sampai sepengetahuan saya. Nah cuman yang ini sudah sidik, yang paling anu ini yang oknum dosen, kita tidak tahu perkembangannya sampai sekarang. Ya itu, jadi gini, buat masyarakat juga. Kita bicara hari ini 3 kasus. Ya. 2 di Polda, kalau kita bicara kekerasan seksual Iya. tadi. 1 yang di Polres Bartim. Dari 3 kasus ini sebenarnya ada kemiripan. Ada satu Ya. benang merah yang mirip, di mana kekerasan seksual itu terjadi pasti karena si terduga atau tersangka itu punya kekuasaan terhadap korbannya. Seperti yang contoh di Bartim. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena yang tersangkanya pada saat itu diberikan suatu kepercayaan atau kewenangan untuk menyeleksi mengenai persyaratan Kartu Indonesia Pintar. Nah ini kan salah satu zona kekuasaannya, sehingga dia memanfaatkan kekuasaan itu, menyalahgunakannya kepada korban, terjadilah kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual itu terhadap korban. Relasi kuasa ya? Relasi kuasa, kekuasaan dia terhadap korban itulah menjadi kesempatan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Tapi apa selama dari proses melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik sampai sekarang, apa kendala dari teman-teman LBH? Apa aja hambatan-hambatan yang ada? Ya, hambatannya itu ya ada beberapa ya, termasuk posisi korban, karena korban mengalami trauma. Kemudian para korban ini kita arahkan ya, karena memang belum ada hak-hak yang dipenuhi oleh penyidik maupun pemerintah kabupaten itu yang terkait psikologisnya. Akhirnya kita mengakses untuk itu secara pribadi, dan itu cukup mahal. Nah, ini salah satu apa ya, hak korban yang nggak diberikan. Alasan mereka ya karena memang hanya ada di Palangkaraya untuk ahli psikologisnya. Kemudian ya, tapi kita nggak menunggu itu, karena kebutuhan korban adalah itu, dan kita berusaha untuk memenuhi itu. Dan kita juga berkoordinasi dengan Komnas Perempuan sebenarnya terkait peristiwa hukum ini. Dan terakhir itu Komnas Perempuan sudah menyurati Polres Barito Timur, termasuk tembusannya ke Polda Kalteng. Di selama proses penyidikan ada hambatan nggak? Sejauh ini memang hambatannya itu ya cukup ini ya, mereka Polres ini cukup koordinasi dengan kita itu cukup baik ya, karena kita mintakan para korban ini jangan dihadirkan ke Polres karena mereka statusnya sekarang kuliah di Palangkaraya. Dan ya mereka mengikuti apa yang jadi kemauan korban itu. Cuman ya yang paling menghambat itu adalah ya terkait waktu itu. Berarti itu kemarin teman penyidik dari sana datang ke sini periksanya? Ya, selama ini memang penyidik yang kita undang datang ke Palangkaraya. Oh, gitu. Berarti diperiksanya di sini ya, si korban? Ya, diperiksanya di Palangkaraya. Terus Parlin, apa harapan Parlin kepada teman-teman penyidik? Kadang-kadang perkara seperti ini kayaknya agak Iya. lambat. Begini, ini juga masukan atau bisa dianggap ini sebagai cita-cita yang harus dikerjakan bersama, baik itu antara kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Jadi kita perlu pahami dulu, saya sampaikan di sini. Kita bicara hari ini kalau kekerasan seksual itu identik korbannya perempuan Ya. Ya. dan anak, ya.
Hari ini pengadilan punya yang namanya pengadilan khusus anak, ya. Bahkan beberapa hakim di pengadilan pun juga dibekali pendidikan untuk mengadili perkara-perkara yang dimana korbannya itu anak dan perempuan. Nah, kemudian kita melihat dulu di sini dari mulai tingkat penyidikan kepolisian, karena ujung tombak awal mengungkapnya tindak pidana kekerasan seksual itu ada di tangan kepolisian. Ya, sebagaimana kita ketahui, kalau level Polres, baik itu Kabupaten Barito Timur, mereka memiliki unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Oke? Nah, mereka sebenarnya sudah dibekali teknik-teknik penyidikan terkait penanganan kasus kekerasan seksual, baik itu terhadap perempuan maupun anak. Akan tetapi yang hari ini yang kurang, saya melihat harusnya di level Polda, sudah saatnya, karena ini tema darurat kekerasan seksual perempuan dan anak, korbannya perempuan dan anak, maka sudah saatnya Polda melalui nanti Kapolri yang berwenang untuk membentuk suatu organ, direktorat khusus, ya, direktorat tapi di level Polda, direktorat yang khusus menangani perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak. Karena hari ini kan untuk level Polda kita belum punya direktorat, ya, direktorat khusus perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini penting. Kenapa? Karena tadi seperti yang disampaikan dari teman-teman LBH, salah satu hambatannya di level Polres, ya, karena mereka unit PPA, salah satu hambatannya karena pengungkapan kasus tindak pidana kekerasan seksual, kata undang-undang satu keterangan korban saja ya sudah cukup, ditambah dengan alat bukti lain. Nah, ini kan menjadi perdebatan. Ditambah lagi karakter kekerasan seksual itu, keterangan ahli psikologi klinis itu juga alat bukti. Ya. Selain bicara kalau ada bentuk kekerasan fisiknya, di situ ada namanya forensik lah, hasil visumnya. Nah, sementara kalau kekerasan seksual yang tidak berbentuk kekerasan fisik, yang tidak ada bekasnya, maka dominannya adalah keterangan ahli psikologi klinis, ya, pendamping secara psikologi. Ini juga alat bukti. Nah, karena Indonesia sudah temanya darurat kekerasan seksual, darurat kekerasan yang dimana yang menjadi korban perempuan dan anak, maka sudah saatnya Kapolri hari ini akan membentuk suatu unit baru di level Polda, itu berupa Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, supaya memudahkan koordinasi penanganan tindak kekerasan seksual di level-level Polres. Itu ini Bang Roy. Ya, karena undang-undang kita, undang-undang kekerasan seksual 12 tahun 2022 itu disahkan bulan Mei tahun 2022. Maka seyogyanya ada suatu terobosan baru di level kepolisian menyikapi persoalan kekerasan seksual ini. Itu harapannya. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi ya, prestasi khusus kalau itu bisa jadi penetapan tersangka dan penahanan. Kenapa saya bilang begitu ya? Kita pegang beberapa kali kemarin, akses korban itu biasanya susah untuk menjangkau itu. Iya. Kita lebih enak mendampingi tersangka malah daripada mendampingi korban. Itu ada beberapa kali kan saya paling ngalami. Dan lagi saya pikir kan startnya kurang lebih sama yang oknum dosen yang di Polda nih. Nah, kalau nggak salah startnya sama, cuman lebih berani kayaknya teman-teman di penyidik Polres Bartim. Oke, Mas Andi. Nah, terus Mas Andi, langkah ke depan apa rencananya? Nah, kita memang khawatir ya, karena memang tersangkanya ini adalah pejabat di Ya, artinya kan menurut saya gini, saya potong. Besok kan sidangnya di Bartim nih. Ya. Bagaimana dia teman-teman yang menampingi itu? Ya, kita memang mau nggak mau, karena memang di sana adalah pengadilan yang berwenang ya, untuk mengadili ini, kita harus turun mendampingi korban ke sana. Gitu. Tapi sebelum ke sana juga kita ke depan ini rencana kita akan menggandeng KPAI untuk memastikan bahwa proses hukum ini tetap berjalan dan memastikan hak-hak korban ini. Karena memang ya kita khawatirkan dari 3 korban ini salah satunya itu mengalami tindak pidana kekerasan seksual berupa verbal. Dia hanya meminta korban ini mengirimkan fotonya saat sedang tiduran di ranjang. Dan kemudian ya tekanannya itu kalau korban nggak mengirimkan foto itu nggak akan proses tuh kartu Indonesia Pintarnya. Dan ini yang jadi kita nilai bahwa kekerasan seksual berupa verbal ini, pihak penyidik ini masih menganggap ini susah untuk diungkap. Mereka tidak memiliki perspektif. Padahal kita sekarang udah zaman teknologi, kekerasan seksual itu banyak terjadi ya kekerasan berbasis online kan sebenarnya.
Oke, sebagai penutup, Mas Andi apa rencana LBH dan atau harapan-harapan LBH ke depan terhadap perkara ini nih? Ya, kita memang berharap proses ini akan terus berjalan ya dan profesional itu, karena memang waktunya sudah 4 bulan. Yang kita tahu di Undang-Undang Perlindungan Anak itu proses anak itu harus cepat dan ini sangat menyita waktu. Dan ya kita apa ya? Karena psikologis anak ini cukup terganggu, ya kita juga selain pokok perkara ini tetap jalan pidananya, pemulihan terhadap anak. Karena sampai sekarang salah satu anak itu ketika jumpa laki-laki yang baru, dia mengalami trauma dan dia cukup tidak nyaman dengan laki-laki. Termasuk di proses penyelidikan, unit PPA Bartim itu tidak memiliki polwan. Oh, Ya itu, makanya ini juga menarik sekali ya, bisa ngarep. ya itu Bang Roy. Jadi Bagaimana mungkin di PPA tidak ada polwan? makanya tadi Ah, ketika kita bicara hari ini penyidikan kekerasan seksual yang ya, dimana statusnya sudah menjadi tersangka, makanya saran juga buat penyidik di Polres Bartim, tolong penyidikan ini benar-benar yang lengkap. Jangan penyidikan yang sekedar asal-asalan. Itu Ya. satu. Yang kedua, apa yang dimaksud lengkap? Alat bukti yang dimaksudkan oleh KUHP itu Ya. benar-benar dipenuhi. Ya. Karena apa? Ketika nanti orang itu tadi sudah tersangka, tidak untuk kemungkinan apakah nanti si tersangka yang tadi bisa melakukan upaya hukum pra peradilan. Ya, kalau penyidikan ini lengkap dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, maka setidaknya ini menjadi benteng supaya ketika ada upaya pra peradilan ini tidak terganggu. Itu satu. Yang kedua, kalau nanti berkasnya ini sudah siap untuk disidangkan melalui mekanisme koordinasi dengan jaksa, supaya jaksa pun dalam melakukan penuntutan di persidangan tidak bingung lagi ini alat buktinya apa yang dijadikan ya setidaknya menghindari senjata. P19 lah, Betul. yang bolak-balik berkas ya. Ya, apalagi kalau sampai terjadi bolak-balik berkas P19 yang tidak jelas, Ya, maka ketika orang sudah ditahan, saya khawatirnya masa penahanan udah habis, Ya. berkasnya tidak disidangkan. Ini juga menjadi mubazir penyidikan seperti itu. ya tapi teman-teman LBH jangan berhenti lah untuk memantau ya. Leparin apa anggapan leparin atau harapan leparin? Ya, harapan saya tidak jauh beda dari yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama, saya apresiasi dulu untuk penyidik Polres Barito Timur yang sudah menetapkan tersangka, itu progres yang maju terkait laporan tindak pidana kekerasan seksual. Tapi yang kedua, saya tetap mengharapkan bahwa penyidikan ini benar-benar berjalan dengan serius. Artinya serius itu membuat orang tersangka benar-benar dengan alat bukti yang cukup. Ya, di situ ada keterangan korbannya, di situ ada keterangan ahlinya, entah itu ahli dari psikologinya, entah itu dari hasil visumnya kalau ada. Terus juga dalam konteks ini jangan sampai ketika itu sudah jadi tersangka tiba-tiba proses ini ke depan tidak jelas. Nah, ini berbahaya juga, ini menjadi bumerang bagi penyidik yang awalnya sudah kita apresiasi, tiba-tiba di ujung jalan keluar dari yang kita harapkan dari korban misalnya, ini juga menjadi bumerang. Jadi harapan saya Polres Bartim segera menuntaskan laporan ini, segera melengkapi berkasnya dan segera berkoordinasi dengan jaksa untuk disidangkan supaya kasus ini jangan berlarut-larut. Ya, gitu. Ya, saya teringat ada kasus yang pernah sama-sama kita dengar beberapa bulan yang lalu, seorang dekan kalau nggak salah sampai divonis bebas kan. Ya kita mudah-mudahan jangan terjadi itulah. Iya. Nah, artinya kan penyidikan sampai penuntutan kita harapkan Serius Iya. dan benar-benar mencerminkan mekanisme penyidikan yang dikehendaki oleh KUHP. oke. Jadi sekali lagi terima kasih Sandi sudah Terima datang kasih. ke rumah Kalibata. Mudah-mudahan ke depan tetap lebih maju ya pihak Palangkaraya. Kalau jalan-jalan ke Bali undang-undang, jangan diam-diam. Oke. Oke. Oke, sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Salam sahabat Kalibata.